Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini saya yang bernama Dede Parweno dari kelas 4J dari program studi pendidikan agama Islam ingin mempresentasikan tentang materi fikih, munakahah dan mawaris tentang judul hukum waris di Indonesia. Pertama-tama yang sangat saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD serta teman-teman yang satu perjuangan yang saya banggakan. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Baiklah, tak lupa salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada jajaran hadiahkan kepada Nabi Muhammad yang sangat mulia dan kita mengharap syafaatnya di yaumil qiyamah padang mahsyar. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Dede Parweno, kemudian Saudara Arif Kurnianto, kemudian Saudari Rida Gandasari, saya dengan NIM 20123088 akan mempresentasikan materi tentang hukum waris di Indonesia. Mari kita saksikan dengan saksama. Apa pengertian hukum waris? Hukum waris ialah bagian hukum keluarga, yaitu untuk mengatur peralihan harta dari pewaris ke ahli waris. Nah, di sini dia mencakup penentuan ahli waris dan jenis waris, pembagian dan penyelesaian sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum waris juga mencakup agama dan budaya. Nah, maksudnya kita di sini harus memahami aspek agama dan budaya tentang hukum waris. Selanjutnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sistem hukum waris di Indonesia itu 3 sistem. Yang pertama, hukum waris perdata dalam kurung BW, berlaku bagi non-muslim. Jadi ada hukum waris untuk yang bukan orang Islam atau tidak muslim. Kemudian hukum waris Islam berlaku bagi muslim. Nah, ini bagi kita umat muslim yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada hukum waris adat, berlaku di komunitas sesuai tradisi lokal. Nah, seperti ada hukum adat di Jambi, ya kan? Pasti ada hukum waris. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, hukum waris perdata ialah berlaku bagi non-muslim yang mengacu pada KUH Perdata, Burgerlich Wetboek. Nah, di sini artinya ini mengacu pada KUH Perdata. Kemudian warisan bisa dibagi berdasarkan statement atau wasiat atau ab instato tanpa wasiat. Jadi berdasarkan testamen atau wasiat atau ab intestato tanpa wasiat. Kemudian pembagian dilakukan secara merata kepada anak, orang tua, kemudian saudara. Kemudian hukum waris tidak membedakan jenis kelamin. Nah, jadi walaupun laki-laki dengan perempuan itu berhak mendapatkan warisan, asal dia asli dari anak orang tuanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, hukum waris Islam itu berlaku untuk muslim berdasarkan kitab suci Al-Quran, hadis, ijma, dan KHI. Contoh ahli waris bagi fard dan as-sobah. Anak laki-laki yaitu 2:1 dari anak perempuan. Berarti anak laki-laki lebih besar mendapatkan dari waris yang dari orang tuanya. Warisan dibagi setelah dikurangi utang, wasiat, biaya pemakaman. Jadi kita boleh meminta waris, tapi biaya dari pemakaman kedua orang tua itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Jangan kita minta waris yang banyak tapi biaya pemakaman itu kita ngutang, itu tidak boleh. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, hukum waris. Sistem penting dalam melaksanakan keadilan harta setelah kematian. Nah, jadi hukum waris ini tidak boleh tidak adil, harus adil. Karena banyak sekali manusia zaman sekarang itu berebut harta karena warisan dan perpecahan saudara karena harta warisan. Indonesia menggunakan sistem pluralistik, yaitu Islam, adat, dan perdata. Nah, jadi Islam di sini di Indonesia kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Kita selaku umat Islam. Kemudian Indonesia ini sangat banyak macam-macam ragam agama dan budaya. Jadi kita di sini tidak bisa memaksakan hukum ajaran kita agama Islam untuk masuk ke ajaran agama lain. Atau adat kita tidak bisa kita paksakan kepada adat yang bukan orang yang mau menerimanya. Kemudian setiap sistem memiliki karakter dan tantangan tersendiri. Jadi sistem yang ada di Indonesia itu pasti memiliki karakter. Nah, jadi tidak mungkin sistem dalam Islam itu tidak memiliki karakter. Pasti memiliki akhlak agar bisa membagi sama rata dan tidak terjadi permusuhan. Tantangan tersendiri ialah kita harus bisa saling mengedepankan nilai-nilai Islam.
Nah, ini banyak sekali zaman sekarang perpecahan antar saudara karena berebut warisan. Jadi orang banyak sekarang karena merasa tidak adil dalam berbagi harta warisan, kemudian dia tidak berteguran sama saudara sampai akhir hayatnya meninggal. Dan ini tidak boleh dalam ajaran agama Islam. Nah, perlu yang namanya kita edukasi. Perlu yang namanya reformasi, administrasi. Berdasarkan hukum sejak dini, sejak kecil kita harus tahu bahwasanya pendidikan itu penting, perubahan itu penting, tentang sistem administrasi. Kemudian hukum harus belajar dari sejak kecil dan ditanamkan zaman sekarang. Nah, itulah dari kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang materi hukum waris di Indonesia. Semoga kita berkehidupan dalam sesama umat muslim di Indonesia. Apalagi kita antar saudara, mungkin kita punya warisan dari orang tua. Kita jangan sampai pecah belah karena harta hanya untuk dunia saja, dan itu hanya sementara. Bukan kita untuk saling berebut dan saling membanyak harta, tapi gunakanlah harta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jadi Allah lah yang segalanya buat kita tenang dalam berkehidupan. Dan kita harus tentu adil, harus tahu bagaimana cara membagi harta warisan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menonton video ini. Saya hanya manusia biasa yang sangat banyak sekali ucapan yang kurang lancar dalam menyampaikan materi ini tentang hukum waris di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, ambil baiknya, buang buruknya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.